Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dosen yang kami hormati, kami perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai elektrostatika dan hukum Gauss. Adapun pembagian materinya, yang pertama mengenai pengertian akan disampaikan oleh 3 orang. Yang pertama, Alpida Sanopayuga akan menjelaskan mengenai sejarah hukum Gauss dan pengertian hukum Gauss. Lalu yang kedua ada Desi Meilani akan membahas mengenai flux dan muatan titik. Lalu yang ketiga ada Dewi Anissa Rahmah yang akan membahas mengenai plat bermuatan dan langkah-langkah penggunaan. Untuk selanjutnya yaitu ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Agista Nur Kamila Putri. Lalu yang ketiga ada penerapan konsep. Yang pertama akan disampaikan oleh Agung Febriansah mengenai terminan dan elektroskop. Lalu yang terakhir oleh Firza Nurhilmi akan membahas mengenai filter elektrostatik dan generator. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alpida Sanopayuga. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum Gauss dan pengertian hukum Gauss. Hukum Gauss diciptakan oleh Johann Carl Friedrich Gauss. Dia adalah seorang matematikawan, astronom, sekaligus fisikawan yang berasal dari Jerman. Dia juga telah memberikan banyak kontribusi. Dia adalah salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Hukum ini dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss sekitar tahun 1777, tetapi dia tidak mempublikasikannya sampai 1867. Itu merupakan sejarah singkat mengenai hukum Gauss. Lalu kita ke pengertian. Hukum Gauss adalah hukum yang menentukan besarnya sebuah flux listrik yang melalui sebuah bidang. Hukum Gauss menyatakan bahwa besar dari flux listrik yang melalui sebuah bidang akan berbanding lurus dengan kuat medan listrik yang menembus bidang, berbandingan lurus dengan area bidang, dan berbanding lurus dengan kosinus sudut yang dibentuk flux listrik terhadap garis normal. Hukum Gauss berbunyi bahwa listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup sebanding dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menghitung medan listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrian yang tinggi, misalnya seperti simetri bola, silinder, atau kotak. Untuk menggunakan hukum Gauss, perlu dipilih suatu permukaan khayal yang tertutup, atau disebut dengan permukaan Gauss. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flux, yang dimana total flux yang menembus setiap permukaan adalah sama dan hanya tergantung pada jumlah muatan di dalam permukaan atau permukaan garis tersebut. Atau bisa diartikan, flux adalah banyaknya garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertentu. Flux adalah medan luasan tertutup sebanding dan total muatan dalam luasan. Bentuk luasan dipilih agar memudahkan perhitungan. Adapun flux listrik ini berkaitan dengan besaran medan yang menembus dalam arah yang tegak lurus suatu permukaan tertentu. Flux listrik menyatakan medan listrik dan menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Selanjutnya ada muatan titik, yang dimana misalkan terdapat muatan Q di titik asal untuk menentukan D di titik P, dan mudah terlihat bahwa
Memilih permukaan bola yang mengandung P akan memenuhi kondisi simetri. Jadi, permukaan bola yang berpusat di titik asal merupakan permukaan Gauss. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Langkah-langkah penggunaan hukum Gauss. Yang pertama, identifikasi daerah yang akan ditentukan E-nya. Yang kedua, tentukan permukaan Gauss, S simetri. Yang ketiga, hitung flux listrik. Yang keempat, hitung Q in yang masuk, muatan yang dilengkapi oleh permukaan simetri. Yang kelima, gunakan hukum Gauss untuk menghitung E menggunakan rumus hukum Gauss. Pelat bermuatan. Bagaimana dengan ujung pelat yang bermuatan? Secara simetris, medan pelat hanya lurus ke depan. Suatu titik tidak jauh dari pelat tersebut. Pada pelat bermuatan secara simetris, medan neto hanya lurus ke kanan, yang artinya suatu titik tidak akan jauh dari pelatnya. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum Gauss. Yang pertama, ada firman Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 19, yang artinya, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu. Ada juga tafsiran dari ayat ini, yaitu atau perumpamaan mereka itu seperti hujan lebat. Maksudnya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat. Nah, asal kata soyibin dari soba yasubu, yang artinya turun dari langit. Maksudnya dari awan, yang yakni pada awan itu ada kegelapan yang tebal, dan guruh itu dimaksudkan oleh malaikat yang mengurusnya. Nah, ada pula yang mengatakan suara dari malaikat itu, dan kilat atau kilatan merupakan suara yang dikeluarkan untuk menghardik. Nah, mereka menaruh maksud tersebut untuk orang-orang yang ditimpa hujan lebat tadi. Mereka menutupi telinga mereka menggunakan jari jemari mereka. Nah, kenapa demikian? Karena disebabkan oleh bunyi petir yang amat keras itu, supaya tidak kedengaran karena mereka takut mati bila mendengarnya. Demikianlah orang-orang tadi. Jika diturunkan kepada mereka Al-Quran, disebutkan kekafiran yang diserupakan dengan gelap gulita, ancaman yang dibandingkan dengan guruh, serta keterangan-keterangan nyata yang disamakan dengan kilat. Nah, mereka menyumbat anak-anak telinga mereka agar tidak mendengarnya, karena takut akan terpengaruh lalu cenderung kepada keimanan yang akan menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka, yang bagi mereka sama artinya dengan kematian. Seperti firman Allah yang dijelaskan tadi, yaitu dan Allah meliputi orang-orang kafir, baik dengan ilmu maupun dengan kekuasaannya, hingga tidak satupun yang luput darinya. Nah, untuk firman Allah yang kedua, itu terdapat pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12, yang mengandung arti bahwa dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung. Di sini disebutkan dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepada kalian untuk menimbulkan ketakutan terhadap orang-orang yang sedang musafir disebabkan suara halilintar dan harapan bagi orang yang bermukim terhadap turunnya hujan. Nah, dan dia mengadakan atau menciptakan awan yang tebal karena mengandung air hujan. Nah, kilat atau petir ini adalah loncatan api listrik dari satu gumpalan awan ke gumpalan awan yang lain, atau antara suatu gumpalan awan dengan permukaan bumi. Nah, hal ini dapat terjadi karena masing-masing gumpalan awan dapat bermuatan listrik pada saat bergesekan dengan udara. Jika di antaranya awan dengan awan atau antara awan dengan suatu tempat di permukaan bumi terjadi perbedaan tegangan listrik yang sangat tinggi, maka medan listrik dapat mengiosinasi udara di sekitarnya, sehingga yang semulanya bersifat isolator berubah menjadi konduktor. Nah, ini berakibatnya akan terjadi loncatan elektron dari tempat bertegangan rendah ke tempat yang bertegangan lebih tinggi.
udara yang dilalui terbakar dan kita dapat melihat petir atau kilat. Baik, selanjutnya ada firman Allah pada Quran Surat Fussilat ayat 13 yang dimana menjelaskan mengenai petir juga. Nah, dalam firman-Nya, dia mengatakan, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Nah, ada apa sih pada kaum Ad dan Samud? Al-Quran mengisahkan kaum Ad dan kaum Samud itu dihancurkan karena mereka menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengakui Soleh sebagai seorang nabi. Allah pun membinasakan mereka dengan petir menggelegar, sehingga runtuhlah bangunan-bangunan megah yang jadi tempat tinggal mereka. Dari ayat-ayat Al-Quran yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat di atas itu berkaitan dengan hukum Gauss, terutama pada flux magnetik. Nah, flux magnetik ini yang menghasilkan listrik, yaitu konduktivitas listriknya. Konduktivitas listrik menyatakan kemudahan suatu material untuk meneruskan arus listrik. Satuan konduktivitasnya adalah ohm meter. Nah, konduktivitas ini merupakan sifat listrik yang diperlukan dalam berbagai pemakaian sebagai penghantar tenaga listrik dan mempunyai harga yang sangat luas. Untuk contohnya, kita ambil logam atau material yang merupakan penghantar listrik yang baik. Sedangkan untuk konduktivitas yang sangat rendah, yaitu material isolator. Nah, contoh dari hasil flux magnetik yang menghasilkan listrik yaitu salah satunya petir yang telah dijelaskan dalam Al-Quran beberapa ribu tahun silam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan konsep fisika mengenai hukum Gauss dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada terminan. Terminan adalah alat musik yang bisa dimainkan tanpa menyentuhnya. Terminan memiliki dua antena yang fungsinya untuk mengatur volume nada-nada yang akan bekerja ketika telapak tangan didekatkan kepada antena. Efek yang alam terjadi adalah sama dengan efek kapasitor pelat sejajar. Antena dan telapak tangan berperan sebagai pelat yang saling berpasangan. Kapasitansi sistem kalor dirubah dengan cara mengubah jarak antara antena dan telapak tangan. Kemudian perubahan kapasitansi ini akan dideteksi oleh rangkaian elektronik yang segera mengonversinya menjadi perubahan volume atau nada-nada musik. Selain diterapkan pada terminan, prinsip kapasitor juga diterapkan pada defibrator dan perangkat pencahayaan dalam kamera foto. Kemudian ada elektroskop. Elektroskop adalah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui atau tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Prinsip kerja elektroskop berdasarkan induksi listrik, yaitu jika sebuah benda bermuatan listrik disentuhkan ke kepala elektroskop, maka muatan yang sejenis dengan benda bermuatan listrik tadi akan ke daun elektroskop. Akibatnya, kedua daun elektroskop akan bermuatan sejenis sehingga tolak-menolak, atau daun elektroskop membuka. Elektroskop merupakan sebuah alat yang prinsip kerjanya didasarkan pada induksi listrik. Fungsinya untuk mengecek apakah terdapat muatan listrik pada suatu benda atau tidak. Ada atau tidaknya muatan pada suatu benda ditandai dengan terbuka tidaknya daun elektroskop. Apabila sebuah benda bermuatan, maka ketika benda tersebut disentuhkan dengan kepala elektroskop akan menyebabkan muatan yang sejenis dengan muatan pada benda tadi bergerak ke daun elektroskop dan menyebabkan kedua daun elektroskop bermuatan sejenis. Muatan yang sejenis pada kedua daun elektroskop akan menyebabkan daun elektroskop saling tolak-menolak hingga terbuka. Nah, selanjutnya yang keenam. Filter elektrostatik merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyaring debu pada gas. Filter elektrostatik merupakan alat berupa tabung dengan peralatan yang dapat mengionisasi partikel gas. Sehingga ketika gas dimasukkan ke dalam tabung, partikel yang bermuatan akan menempel pada dinding tabung yang memiliki muatan berbeda dengannya. Alat ini banyak digunakan oleh industri maupun rumah-rumah. Yang ketujuh, petir. Petir merupakan sebuah gejala alam yang umum terjadi dimanapun ketika musim hujan tiba. Tak terkecuali juga di Indonesia. Dinamakan petir merupakan sebuah kilatan cahaya putih yang menyilaukan.
Sedangkan suara menggelegar yang datang sesudahnya disebut dengan guruh. Petir merupakan sebuah simbol dari listrik alam. Yang kedelapan, plastik atau karet adalah bahan isolator yang berfungsi untuk menyekat, misalnya antara dua penghantar, agar tidak terjadi aliran listrik, kebocoran arus apabila kedua penghantar tersebut bertegangan. Jadi, bahan penyekat harus mempunyai tahanan jenis besar dan tegangan tembus yang tinggi. Nah, yang terakhir, ke-9, generator Van de Graaff adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik statis. Di laboratorium penelitian, generator Van de Graaff biasa digunakan sebagai mesin pembangkit listrik. Prinsip kerjanya adalah dengan metode gesekan. Muatan listrik negatif dihasilkan dari gesekan antara silinder bagian bawah dengan sabuk karet. Baik, dari materi presentasi yang telah disampaikan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum Gauss ini dirumuskan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Hukum Gauss berbunyi bahwa flux listrik total yang melalui sembarang permukaan tertutup atau sebuah permukaan yang mencakup volume tertentu sebanding dengan muatan listrik atau neto total di dalam permukaan itu. Hukum Gauss dapat digunakan untuk menghitung medan listrik dari sistem yang mempunyai kesimetrian yang tinggi. Misalnya, simetri bola, silinder, atau kotak. Untuk menggunakan hukum Gauss, perlu dipilih suatu permukaan khayal yang tertutup atau permukaan Gauss. Bentuk permukaan tertutup tersebut dapat sembarang. Baik, mungkin seperti itu materi presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai elektrostatika dan hukum Gauss. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.